You know just what you do. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Coach dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amratul Khomisa, saya dari kelas Kaizen. Di sini saya akan memaparkan terkait ujian praktik data science. Di sini saya akan melakukan prediksi saham Telkom menggunakan model Sarimax. Oke. Untuk latar belakang mengapa saya melakukan prediksi ini, yang pertama yaitu terkait Telkom Indonesia adalah sebuah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai perusahaan publik di mana harga saham Telkom selalu menjadi perhatian bagi para investor di pasar saham. Yang kedua, mengapa saya menggunakan Sarimax? Karena Sarimax merupakan kepanjangan dari Seasonal Autoregressive Integrative Moving Average with Exogenous Variable, di mana model ini itu digunakan untuk meramalkan nilai-nilai masa depan dari variabel time series. Sarimax adalah perluasan dari model ARIMA yang merupakan model populer untuk menganalisis dan meramalkan data time series. Model ARIMA digunakan untuk memodelkan data time series yang stasioner, sedangkan model Sarimax dapat menangani data time series yang stasioner dan tidak stasioner yang menunjukkan pola musiman. Yang ketiga yaitu prediksi yang akurat tentang harga saham dapat memberikan wawasan berharga bagi investor dan pemangku kepentingan dalam perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang tepat, memaksimalkan pengembalian dan memitigasi risiko. Oleh karena itu, pengembangan model ARIMA untuk memprediksi harga saham Telkom dapat bermanfaat bagi investor dan perusahaan. Dengan menggunakan model Sarimax ini, para investor dapat memperoleh informasi yang berguna dalam membuat keputusan investasi. Namun perlu diingat bahwa prediksi harga saham ini hanya bersifat perkiraan dan tidak selalu akurat. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan investasi, sebaiknya para investor melakukan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana memprediksi harga saham Telkom menggunakan model Sarimax. Oke, untuk data yang saya gunakan dalam memprediksi ini yaitu data saham Telkom secara historis. Untuk variabel datanya, yang harga saham Telkom merupakan variabel dependen dalam model Sarimax yang ingin diprediksi nilai masa depannya. Nah, di sini saya menggunakan codingan di mana data tersebut dalam format CSV, dan di sini di collab ini saya membaca dokumen atau membaca data historisnya menggunakan sintak dataset sama dengan pd.read_csv dengan memasukkan path dari data tersebut. Untuk pre-processing datanya, yang pertama itu kita melakukan standarisasi data dengan menggunakan mix scalar dari library scikit-learn, di mana tujuannya itu untuk mengubah setiap fitur dari data masukan input menjadi nilai antara 0 dan 1 agar mempermudah proses pembelajaran dan prediksi oleh model. Yang kedua yaitu kita mengubah skala fitur data masukan yang terdiri dari 7 fitur, di mana ada fitur open, hide, low, edge, close, seperti itu. Dari mana selanjutnya data yang telah diubah skala fiturnya itu scaled input diubah kembali ke bentuk data frame. Yang selanjutnya, variabel X berisi masukan yang telah diubah skala fiturnya, yang nantinya itu akan digunakan sebagai masukan input dalam model prediksi. Selanjutnya, itu kita lakukan juga pada variabel Y untuk outputnya. Selanjutnya yaitu mengganti nama kolom agar nama kolom itu mudah di next prosesnya yaitu kita lakukan split data menjadi data training dan data testing. Untuk selanjutnya kita mengecek stasioner data tersebut dengan menggunakan ADF test, lalu melakukan analisis dekomposisi musiman pada rangkaian waktu dan menampilkan plot hasilnya. Setelahnya kita melakukan uji hipotesis. Untuk model yang digunakan dalam prediksi saham Telkom ini adalah ARIMA. Untuk parameter yang digunakan dalam model ARIMA ini adalah order autoregressive,
orde diferensiasi, orde moving average, di mana arima ordernya yaitu 201, 110, 12, di mana maksudnya itu merupakan model arima non musiman dengan komponen autoregresif orde 2, komponen rata-rata bergerak orde 1, dan model autoregresif musiman orde 1 dengan periode musiman 12 bulan. Nah, di sini untuk hasil dari autokorelasi sama partisial autokorelasi, di mana base modelnya itu arima 201, 210 dengan periode musimannya 12 bulan. Next, untuk ukuran kebaikan model yang dilakukan dengan melakukan perhitungan nilai root mean squared error atau RMSE itu menggunakan fungsi RMSE dari modul stats model tools eval measure pada Python. Nah, untuk mengukur akurasi prediksi model pada data out of sample. Nah, untuk berdasarkan perhitungan diperoleh hasil nilai RMSE adalah 0,768941, 441, 871, 303. Dalam hal ini menyatakan bahwa semakin rendah nilai RMSE-nya ini, semakin baik performa model dalam memprediksi data out of sample. Nah, berikut adalah hasil dari evaluasi error terhadap model Sarima. Baik, untuk kesimpulan dari presentasi saya hari ini, maka berdasarkan program Python yang telah disajikan pada tahap akhir, dilakukan prediksi harga saham Telkom pada masa depan menggunakan model Sarimat yang telah dilatih sebelumnya, dengan menggunakan fitur yang relevan dan target yang telah dipilih. Nah, model ini mampu memberikan nilai RMSE hasil prediksi saham yaitu 0,76 6, 8941441, 871, 303, bahwa hal ini menyatakan semakin rendah nilai RMSE, semakin baik performa model dalam memprediksi data out of sample. Nah, dalam hal ini, hasil prediksi dapat digunakan sebagai acuan atau panduan bagi para investor dalam membuat keputusan investasi pada saham Telkom. Namun, perlu diingat bahwa hasil prediksi hanya bersifat perkiraan dan tidak menjamin kepastian atau keakuratan harga saham di masa depan. Oleh karena itu, investor disarankan untuk melakukan analisis yang lebih mendalam sebelum memutuskan untuk melakukan investasi. Nah, berikut adalah tampilan dari nilai error model Sarimax. Baik, sebelum saya mengakhiri presentasi saya, di sini juga saya akan memaparkan terkait dari codingan yang telah saya buat untuk memprediksi harga saham menggunakan model Sarima. Berikut adalah program yang saya buat untuk melakukan prediksi pada harga saham. Yang pertama yang kita lakukan yaitu kita melakukan import library yang akan kita gunakan. Dan yang kedua, kita melakukan load dataset yang akan kita gunakan. Dan berikut adalah load datasetnya. Di sini saya akan mencari tahu terlebih dahulu ada apa saja pada data tersebut. Di sini saya ingin menampilkan dua baris terakhir dari sebuah dataset tersebut. Dan saya mencari tahu info tentang ini dan saya melakukan pengecekan juga apakah data tersebut memiliki nilai nol atau tidak. Dan di sini terdapat nilai nol pada open, high, low, close, edge, close, dan volume main gitu. Di sini saya melakukan prediksi. Karena tadi pada info itu ada nilai nol, maka di sini saya melakukan penghapusan pada nilai nol. Selanjutnya itu kita mengubah data time ke data time 64. Tujuannya yaitu tipe data time 64 ini bisa memudahkan kita dalam perhitungan dan memanipulasi data waktu serta untuk memudahkan kita dalam melakukan berbagai analisis dan memanipulasi data dalam waktu yang rentannya banyak gitu ya. Kita melakukan prediksi pada 3 dataset teratas.
berikut adalah hasil dari pemodelan. Di sini adalah plot dari nilai open saham ya. Nah, di sini untuk data property processing datanya kita melakukan standarisasi seperti yang telah saya sampaikan. Di sini kita melakukan split data training dan data testing. Melakukan dekomposisi, kita harus tahu apa aja untuk mengetahui nilai min dari data tersebut gitu ya. Kita melakukan uji stasionaritas, stasionernya ya, menggunakan ADF test. Nah, untuk modelnya ini sebagai berikut. Nah, ini model dari autokorelasi dan partisial autokorelasi. Nah, di sini baru kita membangun piramid auto arima. Nah, di sini saya menginstal terlebih dahulu library dari PM Darima. Nah, dan di sini baru kita melakukan arima. Diperoleh bahwa base model dari analisis data tersebut yaitu ARIMA 201210 dengan periode musiman 12 bulan. Sehingga kita peroleh untuk nilai evaluasi errornya yaitu 0,27668941441871871303. Mungkin cukup sekian yang bisa saya demonstrasikan dari sintak yang saya buat untuk memprediksi harga saham Telkom. Cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan untuk proyek ujian akhir ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.